dari saya bahkan begini. Sebelumnya lebih banyak organisasi yang mengukur berapa jam yang dihabiskan di kantor, berapa cuti yang terpakai dan lain-lain. Tapi menariknya adalah sejak tahun lalu saya minta daily meaning, ya, tempat saya bekerja, untuk lebih mengukur seberapa weekend terpakai dan seberapa berasa punya weekend. Karena hari masih minggu nih Kak, tapi pikiran di Senin. Ya kan? Nah, itu di tempat kami mulai diukur seberapa lu berasa punya hari minggu. Jadi bahkan kita nggak bicara, betul banget Mas Risa bilang soal istirahat, tapi saat kita nggak di tempat tidur, itu pikiran berasanya kayak lagi kerja. Nah, itu juga nggak benar gitu. Jadi sebetulnya bukan lagi work-life balance, tapi work-life integration. Tetapi seberapa jauh integrationnya menzalimi diri sendiri. Jadi titipan saya adalah, kalau toh yang mau diukur istirahat saya setuju, jangan lupa yang juga kita bilang gini, seberapa lagi kumpul sama keluarga, bersama-sama, keluarga berasa kehadiran kita atau enggak. Bisa jadi kita cuma sebelahan sama anak, sama istri, sama suami, tapi sebetulnya nyawanya nggak di situ gitu. Itu juga buat saya penting untuk jadi pemikiran. Ya. Tadi kita ngobrolin banyak terkait karyawan di perusahaan, from the employee perspective kan ya, Mas. Saya kan speaking from an employee perspective. Kalau misalnya bosnya dapat bosnya kayak gitu tuh enak, segala macam. But from experience 20 plus tahun, 260 plus perusahaan, how do these top level management things sampai akhirnya mungkin they don't bring joy, tapi they bring pain to their employees. Oh, that's interesting. Joy and pain. Ini kalau kemudian dikombine, sebetulnya ada matriks yang dipakai di kantor Google waktu itu saya di San Francisco. Itu mereka sangat menilai seberapa organisasi dan para leadernya itu menerapkan matriks yang sebentar lagi teman-teman akan lihat ini. Jadi matriksnya itu gabungan antara functionality dan positivity. Jadi kalau yang tadi disebutkan soal bengong, itu bengongnya kalau membuat dia lebih positif dan juga produktif, disitulah kita bilang fine. Tapi kalau hanya sekedar bengong, ini langsung diklik semua saja nggak apa-apa. Yang kita bilang bengong-bengong tapi kemudian lebih nggak ada fungsinya, supaya teman-teman nggak ketutupan, saya coba berdiri ya. Berasa gede soalnya. Mbak Disa aman sih Mbak Disa. Ini yang kita bilang bahwa organisasi harus ngejagain nih. Kalau hanya sekedar ngejar target, itu yang kemudian digeber adalah yang functionality-nya. Tetapi seberapa jauh digeber soal produktifnya, functionality-nya, tapi nggak dijagain positivity-nya, makanya kita bilangnya apa? Burnout. Yang sebelah kanan, ditraktir sana sini, diajak karaoke dan seterusnya. Tapi kerjaan apa kabar Indonesia? Itu yang sebelah kanan tuh, cuman happy doang tuh. Tapi yang sebelah kiri tuh, itu yang kalau kita bicara udah nggak produktif, udah nggak berfungsi, dan juga kemudian negatif, senggol bacok nih, itu yang sebelah kiri bawah. Yang kita inginkan yang di atas, enjoyable life. Jadi kalau buat teman-teman pun saya rasa ini bukan hanya concernnya manajemen, tetapi kalau kita per individu juga. Teman-teman bilang, aduh gue waktunya healing nih, fine, go. Tapi abis healing, kalau kemudian tetap halu, kelar hidup lo. Karena berarti hanya apa? Ngejar positivity, tapi kita nggak berfungsi dalam hidup. Kita harus bisa lebih asertif juga dengan bilang, gue lagi stres nih, fine. Apa yang bisa dilakukan supaya nggak stres? Do it. Tapi juga kasih limit waktu dong. Namanya stres nggak 7 bulan dong Kak. Dan stres nggak harus kemudian pergi keliling dunia dengan utang, pulang lebih stres lagi. Jadi sebetulnya ini bukan hanya concernnya leader dan organisasi, ini juga bisa diaplikasikan buat ke diri sendiri. Seberapa saya positif dan berfungsinya ya dalam hidup, sesimpel itu. Jadi ingat teman-teman, nggak hanya positif, tapi berfungsi juga. Tapi juga be kind to yourself. Jangan hanya bahwa gue produktif banget, gue geber tapi nggak happy. Itu juga nggak lucu. Itu sih Mas.
Jadi jangan cuma positive thinking, functional thinking juga ya. Iya, harus dijaga. Karena ujung-ujungnya toxic positivity nanti. Toxic positivity, dan ujung-ujungnya disalahin adalah orang lain dan seterusnya. Dan in a way, Mas Lisa, sebenarnya di Indonesia sejumlah company sudah menerapkan di jam 6 sore listrik mati. Beberapa perusahaan sudah menerapkan itu. Beberapa perusahaan sudah menerapkan tidak kontak di luar jam kerja. Sudah, tapi ada tapinya nih. Kita bicara tingkat kematangan karyawan dan organisasi ya. Kalau ada sistem itu, tapi orangnya nggak mateng, kelar. Nggak boleh kontak di atas jam 6 sore. Tapi kerja lu kagak dikerjain juga. Gimana nggak bikin? Lu kagak stres, orang lain yang stres. Kenapa? Karena kerjanya udah harus selesai jam 8 pagi besok. Jam 6 bilang ini, jangan hubungin gue ya, udah jam kantor ya. Kalau kita punya self respect, nggak apa-apa. Jadi buat organisasi yang udah bisa menerapkan itu, by sistem mateng, by orang juga mateng, it's good. Kalau enggak, jangan out. Galaknya mulai keluar nih Mas. Bukan cuma company-nya, kitanya juga berarti kan. Iya. Yes. Mau ke tergantung daerah mananya dulu. Mas Rama, tadi saya sempat lihat ada kode 5 menit lagi kita kan sebelum tanya jawab. Tapi kalau boleh saya ingin menambahkan soal yang tadi sandwich generation dan juga burnout, karena tadi banyak dipakai kata burnout. Yang menarik, saya akan bawa data nih teman-teman sekalian, tapi mohon izin datanya apa adanya. Burnout, kalau tadi dengan penjelasannya Mas Risa, kita bisa bicara secara efek pada fisik dan pada psikologis. Tapi yang menarik adalah seringkali burnout ini adalah persepsi. Yang kalau kita kaitkan sama produktivitas, ini ada data real ya teman-teman. Ya, coba kita lihat halaman antara productivity sama burnout. Bukan yang ini, yang productivity dan burnout, Mbak. Oke, ya. Siap. Ini datanya akan sangat menarik, bukan hal ini ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sebentar. Aman, Oke? Siap. Ini dia. Saya mohon izin untuk berdiri sebelahnya Mas Rama. Teman-teman bisa lihat nih, ada employee A sampai employee E. Bayangkan Anda menjadi salah satu di antara employee atau leader dari 5 orang ini. Oke. Kita bisa melihat productivity dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Productivity terukur. Jadi kalau Anda adalah bagian dari company, tolong diukur yang namanya produktivitas. Kalau Anda sendiri juga mengukur gue produktif nggak ya, itu tolong diukur dulu pakai parameter Anda. A dan B, menariknya apa teman-teman? Berfungsi dengan baik dan produktif, dan tingkat burnout-nya di titik aman. Cakep nggak gitu teman-teman? Sementara yang E, udah kerjaannya paling dikit, paling drama jadi orang, burnout-nya paling tinggi, dan ternyata pola ini Mbak Nisha hampir konsisten Mbak Nisha. Mereka yang mempersepsikan burnout-nya tinggi pada saat di cross check dengan kerjaan, load kerjanya paling rendah, dramanya yang tinggi. Coba teman-teman compare lagi sama data sakit dan cuti. Si E, astaga, cutinya banyak. Udah kerjaan dikit, cuti banyak, emang nggak pernah sakit. Menurut nganak, ya lu cuti melulu, gimana lu kagak sakit? Yang D, oke lah, ada sakit-sakitnya juga, mungkin ada masalah kesehatan. Yang mau saya titipkan adalah situasi burnout ini fine kalau kemudian datang ke Mbak Disha, teman-teman psikolog dan seterusnya. Tetapi juga harus ada asertif pada diri sendiri, pakai data. Dan jangan sampai ketemu, saya sampaikan apa adanya, mau itu temen kah, psikolog kah, atasan kah, yang terlalu pampering. Aduh kasihan kamu, generation sandwich, banyak masalah ini. Dia juga nggak akan lebih tangguh. Ajak ngobrol, emang kerjaan lu sebanyak itu ya? Emang se-stres itu ya? Ajak dia untuk lebih realistis. Jadi data ini konsisten saya temui di sejumlah organisasi. Mereka yang dengan cepat bilang kena mental burnout, pada saat dicek di kerjaannya sebetulnya loadnya paling rendah. Jadi sebetulnya ada masalah apa? Dia belum capable banget, belum mateng amat,
dan menjadikan situasinya situasi drama. Keputusan cepat diambil, gue keluar aja lah. Begitu keluar, melihat hidup lebih susah, lebih drama lagi. Itu aja teman dari saya. Ini kurang resilient ya Mas ya. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktunya limited ya teman-teman. Jadi draft ini kita bisa gunakan Pak Alex buat bilang mungkin kita enggan buat cerita gitu ya karena nggak cocok. Sebenarnya bukan karena nggak cocok menurut saya, karena akan dijudge kalau kita kurang dewasa dalam proses adulting gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi broken hearted, teman-teman tuh pada bilang udah fokus kerja aja, nggak usah ada proses healing gitu. Nah terus yang kedua, kenapa anak muda selalu hustle culture, tadi saya juga di slide-nya Mas Alex, karena pencapaian itu menjadi sign of our self validation and self respect. Karena persoalan privilege dan comparison di sosmed itu membuat dia terus merasa kurang, jadi kita harus terus produktif buat dapat duit gitu. Nah gimana sih cara kita menangani persepsi ini yang menurut saya itu nggak terlalu tepat gitu. Makasih Mas. Teman-teman sekalian, buat saya yang paling powerful adalah be content with yourself ya. Be content itu adalah satu, bukan hanya masalah happy dengan diri sendiri, tetapi bahwa knowing what is enough itu adalah hadiah paling luar biasa buat diri kita. Karena orang yang nggak kemudian bisa mendefine what is enough, nggak pernah akan happy gitu. Itu yang buat saya adalah being content, happy dengan dirinya sendiri, dan nggak masalah dan nggak butuh bahwa orang lain meng-approve, orang lain bilang kamu keren, nggak. It's fine. Dengan bilang, aduh gue capek banget nih, nggak apa-apa. Karena kemudian bahwa dia content sebagai manusia yang capek gitu. Jadi buat saya content is powerful word, a biggest gift for ourselves, our life. Terima kasih Mas Alex. Pertanyaannya tadi terkait burnout, stres, dan ternyata beberapa data ternyata stresnya bukan di kerjaan tapi justru dari luar. Nah gimana peran organisasi atau company untuk mensiasati karyawan yang seperti itu? Artinya kalau ternyata deadline kantor beriringan dengan stresnya dia di luar, kita harus gimana nih? Apakah langsung cut atau ada treatment terkait tertentu untuk mengatasi hal itu? Karena akhirnya ini kan tarik menarik ya, kita butuh manpowernya, kita butuh deadline-nya, tapi dia sedang enjoy dengan kestresannya yang ternyata dia buat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana menangani kalau ternyata orangnya tuh mensetujui dirinya disakiti dengan masalah di luar, tapi nggak mau diobatin. Terima kasih. Check in dan check up. Check in itu untuk ngecek kerjaan, gitu. Check up untuk nanyain kondisi mentalnya dia. Jadi itu nggak bisa dilakukan setahun sekali pada saat performance review, ya, atau pada saat project doang. Setiap saat yang namanya leader dan manajemen itu harus tahu kondisinya. Satu, projectnya progresnya seperti apa. At the same time bahwa dia secara mental itu seperti apa. Jadi misalkan bahkan dalam bahasa sehari-hari aja, misalkan saya because I know your name I can call you misalkan dengan Mas Rindo, gimana kerjaan beres Mas, keluargamu sehat? Itu satu bagian tuh gitu, bukan hanya Mas kerjaan aman, itu hanya sekedar check in. Tapi kalau check up-nya nggak dilakukan gitu. Nah proses itu kalau dilakukan dengan konsisten menjadi habit, sebetulnya adalah proses bahwa yes you have to be commit dengan kerjaan, yes we will take care of you in terms of individu. Itu sebabnya di Daily Meaning kami selalu bilangnya adalah happy as a human being, credible as professional. Karena nggak bisa dipisahin bahwa lu kalau kredibel tapi nggak happy nggak lucu. Tapi kalau lu happy doang nggak deliver kerjaan, lu nggak kredibel. Nah itulah yang harus balance Mas itu. Saya dari Astra International Head Office. Thank you, terima kasih pada narasumber yang sudah berbagi inspirasi lah kepada kami begitu. Jadi sebenarnya yang saya dapatkan di sini itu adalah terkait conception dari trust, burnout, and all those things gitu. Jadi kita sebagai employees ataupun dimanapun kita berada, kita harus punya conception mengenai hal-hal tersebut gitu. Jangan sampai misalkan burnout kita artikan sendiri, kemudian istilahnya stress kita artikan sendiri gitu. Kita harus punya validasi yang memang basisnya itu scientific atau setidaknya sudah tervalidasi oleh
narasumber yang memang pakar di bidangnya gitu. Soalnya ini terjadi sama saya pribadi gitu. Misalkan saya merasa bahwa pekerjaan saya itu sangat fulfilling gitu. Karena apa? Karena saya bekerja di bidang saya, passion saya gitu. Tapi ketika istilahnya dihadapkan dengan project yang sangat banyak dengan deadline yang sangat ketat gitu, kadang konsepsi dari fulfilling ini akan berkurang gitu. Jadi kayak somewhat it's not fulfilling anymore gitu. Tapi kayak how to stay with our consumption, which is very limited by experts. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.